Pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian santai kita setelah kosong 2 malam karena sedang dalam rihlah membaca kitab kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Salikin yang ditulis oleh Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Langsung saja kita lanjutkan kalam-kalam daripada Imam Ghazali yang ada dalam kitab Rawdatul Talibin. Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun usulut tasawuf aklul halali wal iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi. Wa man lam yahfazil Qur'ana wa yaktubal haditha la yuqtada bihi fi hadzal amri lianna ilmana madhbutun bil kitabi wa sunnah ukhidha hadzal madhhab bil wara' wat taqwa la bidda'awa. Ini satu pasal tentang pokok-pokok atau pangkal tasawuf, dasar-dasar tasawuf. Usulut tasawuf, dasar tasawuf itu aklul halal, mengkonsumsi makanan yang halal. Wal iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhlak-akhlak beliau, perbuatan tingkah laku beliau, wa awamirih, perintah beliau, dan sunnah-sunnah beliau. Dan siapapun yang tidak menghafal Quran dan menulis hadis tidak boleh dijadikan panutan dengannya pada ini persoalan perkara tasawuf. Lianna ilmana, karena ilmu kami pengetahuan tentang tasawuf itu terikat dengan kitab dan sunnah. Dipahamkan ini mazhab dengan jalan war'at, ketakwaan, la bidda'awa, bukan dengan cara pengakuan-pengakuan atau klaim-klaim. Di pertama oleh Ghazali menyebutkan kepada kita bahawa supaya mencapai inti daripada tasawuf itu, modal dasarnya adalah aklul halal. Makan makanan halal, artinya jangankan yang haram, yang syubhat saja harus dihindari. Itu adalah modal awal. Karena tanpa modal awal tidak mungkin akan sukses ataupun tercapai cita-cita daripada sebuah harapan besar ataupun cita-cita besar. Itu punya modal dasar semua. Modal dasar dalam tasawuf adalah makanan-makan yang halal. Bagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Dia Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Dan makan makanan halal itu ada beberapa faedah disebutkan sebagaimana dalam kitab Manhaj Sawi. Ada 5 faedah daripada makan makanan halal. Pertama, menjadikan lebih bersemangat dalam beribadah. Sebab adalah sebuah hadis yang disebutkan oleh salah seorang sufi terkemuka, iaitu Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am abah wa man kanat tam'atuhu halalan ata'at jawarihuhu wa ufikat lil khairat. Memang ada beberapa riwayat yang mungkin berbeza versi. Menurut versi dalam kitab Ihya, man akalal haram asad jawarihuhu, siapa yang makan makanan haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat. Sya'a am aba, alima aw lam ya'lam, mau tidak mau, dia tahu ataupun dia tidak tahu. Wa man kanat tam'atuhu halalan ata'athu jawarihuhu, orang yang makan makanan halal, siapapun yang makanannya halal, ata'at jawarihuhu, anggota tubuhnya akan melakukan ketaatan. Wa wufiqat lil khairat, dan juga diberi taufik untuk kebaikan. Mungkin sebagian kita bertanya, kenapa kita malas
melakukan kebaikan, malas beramal saleh. Itu mungkin salah satu penyebabnya faktor makanan. Karena bila makanan tersebut tidak halal, kita tidak akan mendapatkan taufik lil khairat. Orang yang memiliki makanan halal saja yang wufiqat lil khairat, anggota tubuhnya diberi taufik, bantuan, inayah daripada Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, manfaat dan faedah daripada konsumsi makanan halal itu menjadi pendorong terkabulnya doa. Di doa terkabul karena makanan halal. Ada satu riwayat dari Rasulullah ketika Rasulullah memberi wasiat kepada salah seorang sahabat beliau bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makanan kamu, niscaya kamu akan diterima doa. Jadi salah satu penyebab terkabul doa iaitu karena mengkonsumsi makanan halal. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada mengkonsumsi makanan halal itu menjadi sebab diberi keturunan saleh dan salehah. Banyak orang meskipun dia kadang-kadang memiliki akhlak yang tidak baik, semua menaruh harapan ingin memiliki buah hati yang saleh dan salehah. Padahal orang tuanya bukan orang saleh dan salehah, tapi semua meskipun orang tua bukan saleh dan salehah, semua ingin memiliki keturunan yang saleh dan salehah. Kuncinya itu salah satunya dengan makan makanan yang halal. Disebutkan dalam kitab Al-Ghunyah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menyebutkan apabila seorang perempuan sudah nampak tanda-tanda kehamilan, beliau memberi satu nasihat ketika seorang perempuan sudah memiliki tanda-tanda kehamilan, supaya anak yang dilahirkan nanti menjadi anak yang saleh harus sering-sering mengkonsumsi makanan yang halal. Itulah anjuran daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian manfaat yang keempat daripada konsumsi makanan halal iaitu menjernihkan hati. Ada sebuah riwayat hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim, beliau berkata, man akalal halal arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari berturut-turut, maka Allah akan menerangkan hatinya dan mengalirkan sumber-sumber hikmah, ilmu hikmat dari hati kepada lisannya. Karena hikmat tersebut dialirkan, diberikan Allah, diberi cahaya dalam hati sehingga keluar melalui lisannya. Itu salah satu faedah konsumsi makanan halal, iaitu menjernihkan hati, sehingga kalau hati sudah jernih, lisannya pasti akan mengeluarkan kata-kata yang jernih, kata-kata yang tidak mudah menyinggung perasaan orang, kata-kata yang mungkin membuat hati orang luluh ketika mendengarkan kata-kata dia. Kemudian yang kelima, salah satu manfaat daripada mengkonsumsi makanan halal disebutkan dalam kitab Manhaj Sawi adalah sebagai obat dari beragam penyakit. Sehingga salah seorang tabi'in dari kalangan salafus saleh yang bernama Yunus bin Ubaid, beliau pernah mengucapkan bahawa kalau saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu kami akan membeli gandum dan akan kami tumbuk gandum tersebut, kemudian kami sajikan untuk kami dan sekeluarga. Karena setiap orang sakit yang doktor tidak mampu mengobatinya, maka kami akan memberikan gandum tersebut yang diperdapatkan dari uang yang halal. Karena gandum tersebut yang dapatkan dari uang halal dapat menyembuhkan penyakit. Itu memang sudah beliau praktekkan dan sudah beliau lakukan tajribah atau eksperimen. Berarti kesimpulan nalimong boh keutamaan daripada atau manfaat daripada makanan halal. Maka usul ataupun dasar pokok tasawuf itu konsumsi makanan halal. Nyaka halal baru berada di ringkau lain. Hasil dengan pakaian-pakaian mentang, hasil dengan mamat bawang sabah mentang, bak jara bawang sabah, langkih sugo, hati ulai surban, bak bahu ridak, diam. Alian tapi makanan yang dapat utama dalam tubuh yang menjadi darah, menjadi energi tanya, makanan-makanan haram.
Ya, hanapu harap akan menjadi sufi yang sebenarnya. Mungkin sufi gadungan. Kemudian yang kedua, modal utamanya lagi iaitu iktidak bi Rasulillah, ikut dengan Rasulullah. Anda bisa menghindar. Ikut Rasulullah adalah pokok atau dasar kedua daripada tasawuf. Bukan hanya mengikuti pada satu aspek saja, semua aspek harus diikuti, mulai dari akhlaknya, perbuatan tingkah lakunya, perintahnya, sunnah-sunnahnya. Apapun syariat yang sudah beliau bawa, beliau ajarkan kepada para sahabat, dilanjutkan tabi'in sampai kepada kita melalui ulama mutaqaddimin dan akhirin, itu semua harus kita ikuti. Orang yang tidak menghafal Quran dan menulis hadis tidak boleh jadikan panutan pada ini perkara. Untuk ukuran zaman sekarang, barangkali seorang mursyid tidak hafal Quran, tapi dia memiliki silsilah sanad kepada guru a'immah dalam tasawufnya yang bisa dipastikan mereka menghafal Quran dan menghafal hadis. A'immah kita dalam tasawuf, Imam Ghazali. A'immah kita dalam tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi. Apakah kita meragukan beliau-beliau ini adalah orang yang menghafal Quran dan menulis hadis, mengikuti sunnah-sunnah Rasul? Pasti tidak diragukan. Maka untuk zaman sekarang, zaman fitnah, seorang yang pimpinan sufi itu harus betul-betul dia punya sanad yang benar-benar bersih, sanad-sanad yang terhubung langsung kepada a'immah tasawuf. Kalau tidak, mereka tidak bisa dijadikan panutan. Seorang mursyid, seorang sufi, panutan sebenarnya bukan guru kita yang mengajarkan mengajarkan kesufian kepada kita, tapi sanad beliau yang sampai ke a'immah dalam bidang tasawuf atau bidang tarikah beliau, itulah sebenarnya yang panutan kita. Seorang guru hanya sebagai orang yang menyampaikan, memberitahu kepada kita sebagai wasilah saja. Yang menjadi a'immah ikutan kita sebenarnya adalah mereka-mereka para a'immah yang benar-benar memiliki syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi. Karena ilmu kami dalam bidang tasawuf ini madhubut, terdabit, artinya terikat dengan kitab dan sunnah, tidak bisa dipisahkan. Karena dipahami ini mazhab sufi melalui jalan wara' takwa. Wara' dan takwa. Ketakwaan itu adalah menunjukkan penghambaan ubudiyah seseorang sebenar-benarnya kepada Allah adalah melalui ketakwaan. Dan sikap orang tersebut benar-benar ingin menjaga diri dari apapun yang bisa merosak hatinya, itu melalui sikap wara'. Dua-duanya perlu, wara' dan ketakwaan perlu. La bid'awi, tidak bisa dengan hanya sekedar dakwah-dakwah saja. At-tasawuf awaluhu ilmun. Tasawuf itu awalnya ilmu. Kayaknya tidak bisa lompat. Orang yang tidak pernah belajar ilmu tiba-tiba sudah masuk kelompok tasawuf, mengklaim diri sebagai sufi, mengklaim diri sebagai wali dan sebagainya. Ini bohong, kebohongan. Karena awal mula permulaan tasawuf itu ilmu. Wa awsatu amal, dapat ilmu baru beranjak kepada mengamalkannya. Wa akhiruhu mauhibah, ilmu dilanjutkan dengan amal baru kita dapat mauhibah. Mauhibah itu dari wahbun, pemberian, mauhibah. Mauhibah, ilmu mauhibah sama seperti dalam bahasa lain biasa disebut ilmul wahbi, bukan wahabi, al-wahbi. Ilmul wahbi itu dinisbatkan kepada wahbun, pemberian, anugerah Allah. Ada juga sebagian ulama menamakan dengan ilmu ladunni. Ladunni itu dari kalimat ladun, min ladunhu. Ladun kalimat daraf. Ilmu yang datang dari sisi Allah, bukan ilmu yang dipelajari melalui kitab-kitab. Jadi pertama ilmu, kedua amalkan, ketiga baru Allah anugerahi ilmu-ilmu yang tidak kita pelajari. Allah bukakan mata hati kita. Allah beri futuh. Inilah kalau sudah dapat futuh, ini mungkin ilmu yang kalau kita pelajari baru kita dapatkan kadang-kadang puluhan tahun, tapi dalam hitungan beberapa jam, beberapa hari kadang kita mampu menguasainya kalau Allah sudah memberi futuh kepada hati kita. Fal ilmu yakshifu anil murad, karena ilmu itu mengungkapkan daripada murad, daripada tujuan, apa yang menjadi tujuan kita. Wal amal yu'inu ala talab, amal membantu di atas mencari. Wal mauhibah tablughu ghayatal amal, mauhibah yang diberikan Allah itu mengantarkan kita kepada puncak harapan. Jadi ilmu membuka apa yang menjadi murad, maksud Allah, maksud syari'. Kemudian dengan beramal membantu kita untuk mencari murad tersebut. Ketika kita mendapat mauhibah dari Allah, baru kita sampai kepada puncak daripada segala harapan. Wa ahluhu,
orang yang memiliki ahli tasawuf itu ada 3 tingkatan. Orang yang sudah layak disebut ahli tasawuf itu pun masih memiliki level yang berbeza-beza, tidak sama. Ada yang dinamakan murid, ada yang dinamakan talib, ada yang dinamakan mutawassit, ada yang dinamakan murid talib, ada yang dinamakan mutawassit sair, ada yang dinamakan muntahi. Nah, level istilah ni. Nah, istilah murid talib. Murid talib, orang yang punya keinginan dan sedang menuntut mencari. Dan yang dinamakan mutawassit sair, orang yang level pertengahan, dia sudah berjalan, sedang berjalan. Dan ada muntahi wasil, orang yang sudah berakhir sampai, wasil telah sampai. Siapa murid? Fal murid sahibu waqtih. Yang namanya murid itu pemilik waktu. Maksud pemilik waktu, dia tidak menyerahkan semuanya kepada apa yang Allah inginkan. Dia masih membatasi-batasi waktu. Untuk nawate-wate, nawate gereja, nawate ibadat, nawate yang boleh pu ingin dan nak capaikan segala hajatnya, kan sahib wate tengok. Hanada tafwid wate kepada Allah. Maka katanya mentakan orang tingkatan paling rendah itu murid sahib waktunya. Hanalam tak hilangkan waktu, mentengna terbatasi, terkungkung dengan waktu-waktu roh. Yang mutawassit sahibu hal, orang yang memiliki hal yang kadang-kadang berubah. Kalanya agaknya tingkat katruk tingkat tajrid, kalanya agaknya mentang tingkat iktisab. Beda-beda hal. Muntahilah sahib yakin, orang yang akan memiliki keyakinan yang kuat. Wa afdalul asya' indahum, pemula yang paling utama perkara di sisi mereka itu ahlu tasawuf buno, iaitu adul anfas, menghitung nafas. Jadi nafasnya sangat berarti. Jangan sampai ada nafas yang dipergunakan kepada perkara yang tidak mendapatkan ridha Allah. Fa maqamul murid al mujahadah wal mukabadat wa tajarrul mirarat wa mujanabatul hudud wa ma'alan nafsi fihi tabi'ah. Posisi seorang murid baru dianggap murid dalam tasawuf ketika dia melakukan mujahadah. Yang mujahadah galam yang galaukan murid. Nyata mujahadah handa tim yang galam ngeukeun ne urang na rencana ne mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang sudah punya keinginan, arada yuridu iradatan fa huwa muridun, orang yang sudah punya iradah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia minimal mau melakukan mujahadah. Sudah mau melawan hawa nafsu, bermujahadah, memaksa diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berbagai cara-cara yang telah diajarkan dalam kitab-kitab, yang semua itu berawal dari taubat dulu. Sudah kita bertaubat, baru kita tingkatkan ketakwaan, baru kita bermujahadah. Wal mukabadat bersusah payah. Yang mentang mita yang mangat-mangat, mita yang mudah-mudah. Ya kalau mita mangla murid, maka salah satu adab dalam tasawuf dihindari ruksah. Karena dalam ruksah tersebut tidak ada mukabadat. Tanya menyo kata tempuh jalan suluk, nyo baiklah senang ke buat ruksah. Bukan mengharamkan ruksah, bukan menganggap ruksah itu tidak termasuk syariat, tapi baik galak li. Baik galak li sembahyang 2 rakaat, galak tak jamak, sehingga subuh-subuh baju jamak, nak je maghrib baju jamak bahasa. Baik sampai ni mukabadat. Wa tajarruk mirarat, mencicipi yang pahit-pahit, yang fake-fake bergalak tu. Asal kana susah, yang bersenang, dah tetruk susah. Baik balik, baik yang mangat-mangat tak senang. Saya kata susah kah? Kapan ni? Kelang kabut. Jadi mencicipi kepahitan. Mujanabah hudud, menjauhi sesuatu yang membahagiakan, yang membuat tanya jatah nafsu. Hudud dan haddun nafsi ni, bahagian nafsu atau jatah keberuntungan. Hal-hal yang membuat nafsu senang tapi jauh. Wa ma'alan nafsi fihi tabi'ah, dan menjauhi barang yang di atas nafsu padanya, barang itu mengikuti atau yang senang diikuti li hawa nafsu, yang juga tapi jauh. Yang makam murid. Menyo tapi jauh yang baru kan murid tengok dalam teruk tanya otat. Baru murid. Yang murid dah kemudian dengan buat jadi ya, dengan buat awamilu finnawi mi'atun lafziyatun ma'ni wa'atun, yang murid kali daftar. Murid anda tahu
Bukaik mujahadah, kaik tun yang fit-fit, hana senang le kata mangat-mangat. Yang baru murid, tenglah tajidi lah nak tahu tengok. Kau gatruk. Fikir kawali ni baru yan. Kemudian kedua, maqam mutawasid. Maqam mutawasid rukubul ahwal fi talabil murad. Menempuh segala hal-hal yang haru-hara, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan dalam mencapai tujuan. Wa mura'at sidik, dan menjaga kejujuran, sidiki. Sidikinya kan berhabar jujur. Mana sidiki istiwa'u sirri wal alaniyah. Yang sidiki lan tasawuf. Sama tanya iku lang kawan ramai ngan wate keadaan zero dan azakalan. Ibadat tanya ke Allah, kebaikan tanya dapat buat dalam rangka mencari rida Allah, bu iku kawan ramai bu lam zero hana beda. Yang wate kawan ramai mesti semangat te zero loyo yang kau buat filem. Jadi berik tak jaga sidikian dan tak tempuh hal-hal yang walau menakutkan gedeh dalam mencari tujuan, yang baru maqam tawasid. Isti'mal adab fil maqamat, dan mempergunakan adab dalam segala maqam. Makna mempergunakan adab dalam segala maqam, maksud tanya tengah dalam kondisi susah, yang tak biarkan Allah yang akan memindahkan tanya dari kondisinya ke kondisi lapang. Sebab dia tak paksa diri bergadah kesusahan yang bertanya, yang tanya anggap dalam pandangan tasawuf tidak beradab. Tapi kan berarti haram. Itu baik salah faham. Berarti tanya dia kata zakir ke mana dia baik tak mubat. Itu persoalan makam. Karena kita belum sampai makam ke sana, makanya harus dia berobat, dia minta ubat. Yang orang ngatur makam tawasid, hana yang biar Allah yang memindahkan. Tidak memaksa diri untuk memindahkan makam. Menajidnya dia tempatkan Allah dalam makam iktisab. Hana berharap tanya ditanggung legok dempu. Oh, kerana kalau tempatkan Allah dalam makam tajrid, hana rencana le minah ke dia makam iktisab. Lagi yang pegah awal-awal kita hikam. Dengan makna isti'mal adab fil maqamat. Wa hiya mutalab bi adabil manazil. Dianya ahli tasawuf yang tingkatan mutawasid, pertengahan, itu dituntut dengan adab-adab manazil, adab-adab tingkatan. Huwa sahib talwin, dan dianya itu sahib talwin. Talwinnya orang yang mengalami bermacam-macam hal. Talwin dari lawana yulawinu talwin. Sahib berwarna-warna, warna-warni tapi kempelangi. Tanya makna sahib talwin berarti tiga-tiga mena keadaan, tiga-tiga medih. Jadi hana idang lem. Tiga-tiga te saat zuk tat terasakan ro kafana. Tiga-tiga tanya biasa-biasa. Tiga-tiga merasa zuk, tiga gadah zuk. Yang sahib talwin lah, mentang le hal kan. Tapi yang orang katruk makam wasil, ya kan, ka istikrar. Kai lagi surah Nabi ka istikrar. Yang Nabi yang dia diatur tingkatan para wali. Yang mentang fana le tiga-tiganya ngelom wali truk puncak kan. Itu kan. Main dia tanya muskil kan gimana tentang hari wali dengan Nabi. Nabi dah dengar cerita fana. Nabi hana le fana yang ka istikrar hal ke. Hal yang ka kokoh lagi orang ada barang kaki banta tami moto hamu mangli. Mereka bana iwit tokongan mentang merintah tu kamu mang. Mai gunung kamu tah. Tak betul bit upuyang nan kan. Blender di saat blender. Nya keun hal tanya mentang mubah-ubah makam nana baksud. Ana tetap lem. Maka keun sahib talwin lianau yang takil min halin ila halin. Karena bahasanya sahib talwinnya itu berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain, yang dianya kondisi lainnya ziyadah bertambah tapi makin uyub makin uyub nyan kan sahib talwin nazim damah broken maksud nang meratib zirtuh go yang nale tinggal mongplo yang nale tinggal siplo yang tiga dan le nyan kan berubah ke god berubah ke makin rendah. Yang kelima maqam muntahi iaitu as-sahwu was-sabat. Kejernihan dan keteguhan, wa ijabah dan memenuhi panggilan Allah min haitsu da'ah, pada tempat sekira-kira dipanggil oleh Allah. Qad tajawazal maqamat, orang tersebut telah melampaui segala makam-makam. Kalewat mendum. Ya orang yang kalewat makam-makam, yang makamnya mertakalan pegah oleh para ulama-ulama sufi yang truk ribuan harus melalui makam-makam yang kan mudah untuk melalui makam-makam tersebut.
yang hanya min fadlillah, ya Allah gepulewati lam hitungan hari sah-sah saja. Kaji na urang yang 20 tahun ngesuluk kalau dentai berpindah posisi. Nah yang kadang-kadang 2 tahun ngesuluk ka berpindah. Kiban yang dumna kekuatan batin kan. Wa huwa fi mahallit tamkin la tughayyiruhul ahwal wa la tu'asiru fihil ahwal. Dianya muntahi itu pada posisi yang kokoh, tidak bisa dirubahkannya oleh hal-hal yang menakutkan dan tidak berpengaruh akannya oleh berbagai kondisi-kondisi atau kesulitan. Orang yang kata makam muntahinya orang kata mungkin kan, kokoh kan. Apapun kondisi kan han berubah. Dipuja oleh orang biasa mentang, dicela pi biasa mentang. Dipuja dicela biasa, merumpak biasa, merumpak batai biasa. Yang digambarkan dalam kitab orang yang kata makam sahabatnya hanali beda pujian dan celaan, hanali beda antara batai dengan hana beda li nyotem lipat batai tamah lipat lam nyotem lipat gedang gecok celok langkih yang berarti kalau beda. Kalau truk kalau muntahi yang muntahi kan di makam sahabat ka kokoh hangga yang li kadistawa fi hali syiddah waraka, santut ianya si muntahi pada kondisi sulit dan lapang, dan pada kondisi mana getahan hana gejuk oleh Allah pun yang nya inginkan. Wal atak gebi gejuk alhamdulillah, hana gejuk bi alhamdulillah hana beda. Pi ada yang gejuk alhamdulillah dan hana gejuk panik tu merasa kecewa yang dalam gekun muntahi. Jafa wal wafa, jafaan diabaikan, wafa dipenuhi janji. Gebetruk janji-janji Allah atau hana gebetruk yang pi hana pengaruh tengok atau bab manusia pi je tepun. Nah urang betruk janji, nah urang yang berkecewa tu hana beda. Yang menyazantir berarti kamu muntahi. Yang nak pengaruh malah tawasi uruna ilm ambil kepilih liu ke je kebut janji tok orangnya ibi bilik tabah kelong ambil bilik tai pegat lek. Ya memang mentang lagi dia kalau untuk muntahi. Akluhu kajuihi makannya sama lagi lapar. Hana beda kan. Tengah duk lagi nak berjebu. Kan sampai watai tro tersenyum-senyum watai duk bekah upiang na. Menyotai baju makanan sama lagi watai duk sama lagi baju makanan yang kamu muntahi. Naumuhu kasahari, tidurnya sama seperti bergadangnya. Dia bahansip dengut urun demai yang nazuk oleh. Nyepah dengut nya nempu pah, nya mati ke mentang beda. Kat faniyat hududuhu, sungguh telah lenyaplah kebahagiaannya dan kekallah hak-haknya. Yang hang mitali yang menguntungkan gegaknya. Tinggal lagi hak Tuhan punah bawanya. Yang gekai. Hak Allah yang perlu dipenuhi legaknya, yang wajib dipenuhi legaknya putra. Yang lagi dalam fikiran yang lebih-lebih. Pu yang menguntungkan kebahagiaan, kesejahteraan gegaknya nak lebih fikir. Zahiruhu ma'al khalqi, tubuh gegaknya interaksi bersama makhluk, tapi hati gegaknya bersama Allah yang Maha benar. Tubuh sebagai berinteraksi manusia, hati sayang Allah. Kullu zalika min ahwali nabi, yang kata tingkatnya yang memandu baru gekun ikut dengan nabi fi af'alih wa awamiri wa ahwali, yang mana ikut nabi kan. Analih nabi dali. Membeda sangat tengok nabi, yang sangat beda. Al-muntahi law nusibalahu sinan fi a'la syahik fil ardi wa habat bihi wa habat lahu riyah as-samaniyah maharakat minhu sya'rah wahidah. Orang katruk makam muntahi yang kai bawah Nabi kagak memiliki akhlak-akhlak yang memiliki oleh Nabi. Seandainya ditancapkan baginya kepala tombak pada puncak gunung, puncak yang paling tinggi di bumi, dan ditiup baginya oleh angin, kentabuh angin malapan buh angin, tidak ada yang mampu menggerakkan sehelai rambut pun. Tacak orang katruk muntahi yang masa kiasan. Orang yang katruk pangkat muntahi tak culok gotnyan bak ujung tanduk senjata, ujung tanduk tombak, taglong idih atau gunung paling manyang, iput angin malapan buh angin, muziun hantu gesek. Maksud 8 buah anginnya, angin bagi 8. Puat buah angin azib, puat buah angin rahmat. Angin rahmat itu angin an-nasyirat, angin al-mubasyirat, angin al-mursilat, angin al-dhariyat. Yang angin rahmat.
Nah, angin azib berbasid, angin al-aqim, angin as-sarsar, angin al-asif, angin al-qasif. Jadi angin 8 bahu bagi. Nah, angin riyahur rahmat, na riyahul azab. Yang 8 bahu angin yang gebagilah agama tayuan, iput urungan, ngoyan tetap teguh kokoh. Han goyang betul. Ya baru kalinya tok ana labar, kan di peloto labar tapi ka goyang. Kalinya tok dit lagut. Lagut bakso. Merokon got lagut. Ka goyang dia. Kalinya muri kurung runcok catering. Merokon le tapi ka goyang dia. Yan mantan je utan. Orangnya dempu. Daya icok ke gop. Daya icok ke gop, gesek hang goyang. Yang baru betul-betul muntahi. Yang en mantang muka bakso igok ka goyang tu yan galam tru anji utam tu. Dia tengok ji utam dengan akhlak orang ana. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi galam. Wakilah dan dikatakan orang sumu sufiyah li'annahum ukifu fi safil awal. Bahkan kepenan sufiyah, sufian dari saf paji. Memang le versi beras sufi dari safa, tasfiyah bermakna bersih. Yang beras sufi dari saf su atau barisan. Yang begah gebuhnan sufiyah karena mereka itu didirikan, dibariskan di saf pertama di antara hadapan Allah dengan sebab tinggi hasrat cita-cita mereka dan dengan sebab menghadap mereka di atas Allah dengan hati, kan hadap dengan tubuh, hadap dengan hati, dan berdiri mereka di antara hadapan Allah dengan rahsia-rahsia batin. Urang di baris terdepan, garda terdepan di hadapan Allah, maka akan sufi yang baru sufi, yang bagian sufi bakso likap ni sufi. Ya bakso likap kan sufi, bakso ke baru kira sufi. Ya tu mayang mentah-mentah likap. Macam dah sufi. Perkara sufi tu mayang tu likap tapi kan bakso likap buat balik lain lah. Kan sufi kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.